Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita bertemu pada channel Gagak Hitam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pelajaran ketiga semester 1 di kelas 6. Buku siswa ke-13 Pendidikan Agama Islam Kemendikbud. Adapun isi dari materi ini ada 4. Yang pertama adalah mengamati gambar, yang kedua mencermati bacaan, yang ketiga mengakui Asmaul Husna, yang keempat sikap kebiasaanku. Mari kita menuju ke submateri yang pertama, yaitu mengamati gambar. Gambar yang ditampilkan adalah yang relevan dengan nama Allah yang indah, memiliki keterkaitan dengan Asmaul Husna. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak yang menyerahkan infak dan sedekah kepada amil zakat. Bapak amil zakat pun mengucapkan, semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap yang terpuji dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kesanggupan agar bisa berinfak dan bersedekah kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Amin, insya Allah. Gambar yang kedua adalah gambar seorang anak yang menuju ke sekolah dengan memperhatikan indahnya alam semesta. Dia pun mengucapkan, Subhanallah, cerah dan indah ya hari ini. Nah anak-anak, ketika kita melihat sesuatu yang indah atau pemandangan yang bagus, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala seperti mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah, bisa juga Allahu Akbar. Pada gambar yang ketiga terdapat tata surya. Tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Ini semua sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau melakukan apa-apa yang ingin disukainya, dan itu hanya dengan mengucapkan kun fayakun. Itu hanya dengan mengucapkan jadilah, maka jadilah hal tersebut. Nah anak-anak, pada gambar keempat kita disuguhkan oleh gambar proses perkembangan manusia sejak lahir hingga wafat, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, hingga menjadi kakek-kakek dan akhirnya meninggal dunia. Tentu saja ini adalah proses kehidupan yang akan kita lalui bersama. Oleh sebab itu, kita ketika hidup di dunia ini, maka hendaknya melakukan amal-amal kebaikan seperti membantu kedua orang tua, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengaji dan sholat 5 waktu. Pada submateri yang kedua adalah mencermati bacaan. Bacaan yang pertama adalah tentang Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku,
tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah Maha mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah Asmaul Husna yang keempat, yaitu Asmaul Husna Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Nah, anak-anak, submateri yang berikutnya adalah mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Yang pertama adalah mengakui sifat As-Somad. Cara meneladani dan mengakui sifat As-Somad dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang kedua adalah mengakui sifat Al-Muqtadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari seperti menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang, dan lain-lain. Ketiga, mengakui sifat Al-Muqaddim. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan kemampuan untuk mengamalkan Al-Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih karena telah mengunjungi channel Gagak Hitam. Dan anak-anak, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Bapak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.